Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sebagaimana Allah telah memberikan kesempatan kepada kita, yang mana Allah telah memberikan nikmat iman juga nikmat Islam kepada kita. Juga tak lupa salawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita, kepada idola kita, kepada panutan kita, siapa lagi kalau bukan habibana wa nabiyana wa rasulana wa nabiyyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga sampai kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'at, dan juga semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit ilmu yang telah saya dapat yang berjudul taubat. Taubat. Apa itu taubat? Taubat itu meminta ampun kepada Allah, sebagaimana kita di saat kita memiliki dosa, di saat kita sedang dalam keadaan tidak benar. Nah, ada yang namanya taubat. Taubat itu meminta ampunan kepada Allah, meminta maaf kepada Allah dalam berbagai syarat. Jadi di dalam taubat ini ada syarat-syaratnya, ada syarat tertentu dalam judul taubat ini. Ada berapa syarat, Ustaz? Ada tiga syarat dalam bertaubat. Yang pertama apa? Yang pertama katanya bersungguh-sungguh apabila kita ingin bertaubat. Itu yang pertama. Yang pertama bersungguh-sungguh saat kita ingin bertaubat. Ya Allah, mau taubat ya Allah. Ya Allah, kenapa saya bisa senakal ini? Sampai-sampai nakalnya saya ini sampai membuat orang lain menjadi tidak suka kepada saya. Nah, di saat kita bertaubat nih, di saat kita taubat, ya Allah, niatku ingin taubat kepadamu. Dengan cara apa kita bertaubat? Dengan cara sholat, dengan cara beristighfar bisa. Nah, seperti itu. Yang pertama dengan cara bersungguh-sungguh. Jadi kalau dalam mahfuzatnya dikatakan manjadda wajada, barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dapatlah ia. Di saat kita bersungguh-sungguh, kita ingin ini, kita ingin itu, kita tidak bersungguh-sungguh, dapatkah kita? Tidak akan. Karena di saat kita ingin rumah yang megah, di saat kita ingin mempunyai mobil yang mewah, karena kita perlu apa? Perlu yang namanya perjuangan. Nah, sama seperti taubat, meminta ampunan kepada Allah, meminta ridho kepada Allah. Ya Allah, semoga Engkau mengampuni dosaku. Perlu dengan apa? Dalam catatan kita perlu bersungguh-sungguh dalam bertaubat. Kalau misalkan nggak bersungguh-sungguh gimana Pak Ustadz? Kita bakal gagal, nggak akan bisa dapat ampunan Allah. Nah, itu yang pertama, syarat taubat yang pertama bersungguh-sungguh. Lanjut yang kedua. Yang kedua apa syarat yang kedua? Yang kedua kita harus menyesal apa yang telah kita perbuatkan sebelumnya. Kita telah bermaksiat, kita mencuri, kita melakukan hal yang buruk, kita mengganggu orang lain sampai orang itu tidak enak kepada kita. Nah, di situ kita harus menyesal apa yang telah kita lakukan sebelumnya. Menyesal di sini bukan kayak aduh nyesel, ya Allah, kenapa aku bisa menyesal karena tidak mengganggu dia. Nah, salah, bukan seperti itu, melainkan berbeda. Kita harus menyesal karena kita telah melakukan perbuatan yang buruk kepada teman kita. Syarat kedua, kita harus bisa merasakan, kita harus bisa menyesal apa yang telah kita perbuatkan. Terus yang ketiga, syarat yang ketiga dalam taubat apa? Yang pertama bersungguh-sungguh, yang kedua menyesal, yang ketiga tidak melakukan kembali apa yang telah kita perbuat. Dalam catatan, kita melakukan hal-hal buruk, kita melakukan hal-hal yang aneh, yang tidak terpuji oleh orang lain. Itu tidak boleh kita ulangi, tidak boleh diulang, ya. Dengar, tidak boleh diulang. Dalam catatan tidak boleh diulang. Kita mencuri,
Mencuri apa Ustaz? Kita mencuri motor misalkan, mencuri sepeda. Nah, di saat itu kita tidak boleh mengulanginya lagi. Di saat kita meminta ampunan kepada Allah, kita minta ampunan kepada Allah. Ya Allah, niat saya bertaubat karenamu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa saya ya Allah. Nah itu, di saat kita meminta ampunan kepada Allah, kita renungkan di dalam hati kita, kita renungkan, ya Allah, saya telah mencuri, ya Allah, saya telah bermaksiat, ya Allah, saya telah berbuat buruk kepada teman saya. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Allahumma gfirli, ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, katanya. Di saat kita bersungguh-sungguh, di saat kita memikirkan bahwasanya kita tidak ingin mengulanginya kembali, dan kita menyesal apa yang telah kita perbuatkan, maka insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita dan Allah akan menerima taubat kita. Nah, oleh sebab itu bersungguh-sungguhlah dalam bertaubat. Istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Istaghfiru rabbakum, katanya, mintalah ampunan kepada siapa? Kepada Tuhanmu. Mintalah ampunan kepada Tuhanmu, tsumma tubu ilaihi. Kemudian kembalilah bertaubat kepadanya, kepada Allah, bertaubatlah kepadanya. Diperintahkan tsumma tubu ilaihi, kemudian kembalilah kepadanya untuk bertaubat kepada Allah. Jangan sampai di saat kita berbuat yang aneh-aneh, jangan sampai di saat kita bermaksiat, jangan sampai di saat kita mencuri, kita tidak ada rasa menyesal. Kita harus memiliki yang namanya rasa menyesal di saat kita, contoh, sekarang bulan puasa, bulan suci Ramadan. Ada yang namanya puasa Ramadan. Puasanya apa? Puasa wajib. Berarti apa? Semua umat Islam diwajibkan untuk berpuasa. Tidak boleh ada yang tidak puasa kecuali anak-anak. Nah itu, di saat siang yang begitu panas, terang benderang, gerah, hawanya gerah, saking panasnya kita memikirkan apa? Aduh, ini mah panas, katanya. Aduh, panas ini mah enak kayaknya buat apa? Buat minum yang segar-segar, buat makan. Nah, di situ kita harus menyesal apabila kita melanggar peraturan puasa Ramadan. Kita harus menyesal. Kemudian apa? Tidak hanya menyesal, tugas kita apalagi bertaubat kepada Allah. Dalam tadi dalilnya apa? Quran surat Hud ayat 3, istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi. Minta ampunan kepada Tuhanmu dan kembalilah bertaubat kepadanya. Diperintahkan istaghfiru rabbakum, katanya, mintalah ampunan kepada Tuhanmu. Jadi kalau meminta ampunan kepada Allah, jangan kepada yang lain. Misalkan kita punya teman, tolongin aku dong, maafin aku. Ya memang kita perlu minta maaf kepada orang yang telah kita sakiti, tapi tidak lupa kita meminta maaf kepada Allah karena kita telah menyakiti hambanya. Maksudnya tuh teman kita sendiri. Nah, oleh sebab itu jangan pernah kita berbuat dosa. Jangan sampai kita selalu melakukan hal-hal yang buruk, karena bisa jadi kita akan terjerumus ke dalam api neraka. Dalam hadis, Rasulullah bertaubat sehari berapa kali sih? Rasulullah bertaubat sehari mencapai 100 kali, bahkan ada yang mengatakan lebih, katanya. Masya Allah, sedangkan kita selaku umatnya sekalipun ada yang tidak. Sedangkan Nabi kita, Nabiullah Muhammad, 1 kali bertaubat, satu hari 100 kali taubat, bahkan ada yang mengatakan lebih, katanya. Kalau misalkan ada yang komen, katanya, dan ngapain sih taubat? Ngapain kita harus minta ampunan kepada Allah? Hidup mah gimana saya lah. Kenapa harus ada yang ngatur gitu? Karena apa? Di saat di akhirat nanti Allah akan menanyakan apa saja yang telah kau lakukan selama di dunia. Di saat itu kita pegang posisinya. Ya Allah, saya suka mencuri, katanya. Innalillahi. Suka mencuri, katanya. Terjerumus ke dalam neraka. Jangan sampai seperti itu, na'udzubillahi min dzalik.
jangan pernah menyepelekan hal-hal tersebut. Hal-hal taubat disepelekan, buat apa taubat sih? Buat apa taubat? Ya udah mendingan ini aja, mending hidup aja biasa gitu. Kita harus tadi sebelumnya apa? Kita harus menyesal apa yang telah kita perbuat sebelumnya. Silakan kalian sombong, silakan kalian angkuh, ismasyita, berbuat sesuka kalian, fa innaka mayyit, tapi ingat kalian akan menjadi mayit, kalian akan menjadi bangkai yang dimana di saat kalian dikubur kalian akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Begitu. Ismasyita, berbuat sesuka kalian, berbuat sesuka hati, fa innaka mayyit, tapi ingat nanti kalian akan menjadi mayit, akan menjadi bangkai. Disitulah kita baru menyesal. Betul gak? Di saat kita sudah di alam kubur kita baru menyesal. Ya Allah, kalaulah Engkau mengizinkanku untuk hidup 1 detik saja, beberapa menit saja, aku ingin bertaubat ya Allah. Di situ kita pasti menyesal. Makanya kita harus mempunyai rasa menyesal. Di dunia nih, mumpung masih hidup, kita harus mempunyai yang rasanya menyesal. Kita taubat kepada Allah, jangan sampai kita jauh dari Allah. Fa innaka mayyit, katanya, artinya kalian akan menjadi mayit. Oleh sebab itu, jangan pernah menyepelekan hal-hal tersebut. Apalagi sholat. Sholat itu tiangnya agama, sholat itu hukumnya wajib. Apabila ada yang meninggalkannya, maka dosanya besar. Mungkin cukup sekian yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi saya dan juga semuanya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Syukron ala ihtimamikum, astaghfirukum min jamil khotoyat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.